Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan. Sistem rujukan merupakan sistem pelimpahan tanggung jawab atau wewenang atas kasus penyakit atau masalah kesehatan dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas lainnya secara timbal balik. Terus tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya secara efektif dan terkoordinasi, sekaligus memastikan efisiensi pembiayaannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis rujukan. Yang pertama ada rujukan vertikal naik. Rujukan ini merupakan pelimpahan wewenang dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, seperti rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Yang kedua, ada rujukan vertikal turun, seperti pasien pasca operasi dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk pemantauan pasca operasi. Selanjutnya adalah rujukan horizontal. Contohnya pada pasien puskesmas A dirujuk ke puskesmas B, karena puskesmas B lebih memadai fasilitas untuk menangani pasien. Selanjutnya adalah rujukan balik. Contohnya adalah pasien yang mengalami penyakit kronis setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit dikembalikan ke puskesmas agar kontrol rutin dapat dilakukan di puskesmas atau FKTP. Selanjutnya adalah rujukan parsial. Rujukan parsial ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan tertentu tanpa memindahkan tanggung jawab penuh pasien. Seperti halnya pasien di puskesmas dikirim ke rumah sakit hanya untuk melaksanakan pemeriksaan radiologi, kemudian kembali lagi ke puskesmas untuk melakukan pengobatan. Dan yang terakhir adalah rujukan UKM atau upaya kesehatan masyarakat untuk menangani masalah seperti wabah, KLB, ataupun bencana alam. Tenaga gizi tentunya memiliki peran yang strategis dalam sistem rujukan, terutama di FKTP sebagai garda terdepan. Tenaga gizi bukan hanya soal mengedukasi mengenai pola makan sehat, tetapi juga screening dini masalah gizi seperti obesitas, stunting, dan PTM. Dengan intervensi dini, kasus berat dapat dicegah sebelum sampai ke rumah sakit rujukan. Dan saat pasien dirujuk balik dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, tenaga gizi berperan sebagai konseling diet, pemantauan, dan juga menjaga keberhasilan terapi. Dengan melalui pendekatan ADIME dan kolaborasi tim, tenaga gizi menjadi jembatan antara layanan primer dan juga lanjutan. Jadi, jelas ya, tenaga gizi itu bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bagian terpenting dalam sistem rujukan. Jadi, kalau kita bicara soal sistem rujukan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, peran tenaga gizi ini juga tidak dapat dipisahkan. Karena gizi bukan hanya soal makanan, tapi juga menjaga alur layanan kesehatan agar tetap utuh dan berdampak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.